Setelah sebelumnya kita membahas tentang kejahatan mazhab ta'wil Asy'ariyah, maka pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang penyimpangan dari mazhab Asy'ariyah yang mentakwilkan sifat-sifat Allah. Maka teman-teman sekalian, jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Di antara hal yang menjelaskan kebatilan mazhab ta'wil dan menyingkap kesesatannya ialah tidak ada satupun patokan yang jelas dan standar yang benar dalam konsep ta'wil. Ahlul kalam dari kalangan Asy'ariyah tidak bisa mendatangkan standar yang benar tentang sifat yang boleh ditakwil dan yang tidak boleh ditakwil. Mereka menetapkan sebagian sifat, yaitu yang 7 yang mereka namakan dengan sifat ma'ani, yaitu hayat, kehidupan, irada, qudrah, sam'un, basarun, dan ilmu serta kalam. Sedang sifat yang lain seperti sifat-sifat fi'iliyah, yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah, seperti istiwanya Allah di atas aras, nuzul, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, mahabbah, yaitu kecintaan, Ghadab, marah, dan sifat-sifat jaitiyah kabariyah, yaitu sifat yang selalu menyertai zat Allah dan landasan penetapannya hanya wahyu, seperti tangan, wajah, mata, kaki, dan lain sebagainya. Semua sifat tersebut mereka takwil dengan berbagai pentakwilan yang aneh. Tatkala ditanyakan kepada Asy'ariyah, apa alasan kalian menetapkan 7 sifat ma'ani dan mentawil sifat-sifat fi'iliyah dan sifat-sifat jaitiyah kabariyah, mereka tidak bisa menjelaskan standar yang benar dan jelas dalam hal ini. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa di antara alasan yang sering mereka sebutkan bahwa akal menunjukkan kepada 7 sifat ma'ani. Tatkala akal menetapkan sifat tersebut, maka kami juga tetapkan. Adapun sifat-sifat yang lain, akal tidak menunjukkan kepada hal itu, maka kami juga tidak menetapkannya. Bahkan harus ditakwil. Logikanya, orang-orang Asy'ariyah mengatakan bahwa adanya perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada sifat qudrah, yaitu kekuatan, karena yang tidak memiliki kekuatan tidak akan mungkin bisa berbuat dan menciptakan. Keindahan dan keagungan ciptaan alam semesta menunjukkan kepada sifat ilmu, karena yang tidak berilmu tidak akan mungkin bisa menciptakan dengan indah dan rapi. Maka dengan adanya pengkhususan ciptaan dengan berbagai bentuk, rupa, dan warna yang berbeda menunjukkan kepada sifat irada, yaitu kehendak. Sifat qudrah, irada, dan ilmu menunjukkan kepada sifat kehidupan, yaitu hayat. Dan kehidupan yang sempurna adalah hidupnya memiliki sifat pendengaran, yaitu sam'un, penglihatan, basarun, dan perkataan, kalam. Dengan demikian teman-teman sekalian, secara logika akal menunjukkan kepada 7 sifat yang wajib dimiliki Allah: hayat, kudurat, iradat, ilmu, sam'un, basarun, dan kalam. Begitulah konsep logika orang-orang Asy'ariyah. Di sini kita akan bawakan kritikan terhadap mereka. Yang pertama, logika yang mengatakan bahwa akal hanya menunjukkan kepada 7 sifat di atas tidak benar. Bahkan menurut akal sehat dan logika yang benar bahwa akal menunjukkan kepada selain 7 sifat ma'ani yang di atas yang ditakwil oleh Asy'ariyah. Logika menunjukkan bahwa keindahan dan keagungan alam semesta selain menunjukkan kepada sifat ilmu juga menunjukkan kepada sifat hikmah yang dinafikan oleh Asy'ariyah. Pengkhususan Allah terhadap sebagian hamba yang dengan karunia dan rahmatnya itu menunjukkan kepada sifat rahmah, yaitu berupa kasih sayang yang ditakwil oleh Asy'ariyah. Sedangkan sanksi dan azab yang Allah turunkan kepada sebagian kaum menunjukkan kepada sifat ghadab, yaitu marah, yang diingkari oleh Asy'ariyah sendiri. Begitu seterusnya tentang banyak sifat yang dinafikan atau ditakwil oleh Asy'ariyah. Yang kedua, seandainya logika tersebut benar dan bisa diterima teman-teman sekalian, yaitu akal tidak menunjukkan kepada selain 7 sifat ma'ani, akan tetapi sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya akal menafikan selain 7 sifat tersebut, karena ketidaktahuan tentang sesuatu bukan berarti sesuatu itu tidak ada dan tidak ada dalilnya. Kalaupun benar akal tidak menunjukkan kepada selain 7 sifat ma'ani, maka sungguh di dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak dalil yang mengatakan
dan menunjukkan kepada sifat-sifat yang lain. Tentunya mengikuti dalil dan berpegang teguh dengan wahyu lebih utama daripada mengikuti akal dan logika. Terlebih lagi, bila akal telah rusak dan logika sudah ngawur dan nyeleneh, karena dalil Al-Quran dan hadis adalah maksum yang wajib diikuti, sedangkan akal tidak maksum dan sering keliru. Dari apa yang telah kita sampaikan, maka jelaslah bahwa Asy'ariyah tidak memiliki standar yang jelas dalam pentakwilan sifat. Hal ini menunjukkan akan keguncangan metodologi berpikir dan kerancuan konsep takwil yang mereka banggakan. Di sini teman-teman sekalian, di antara standar yang mereka sebutkan bahwa persepsi tasbih, maksudnya ialah bahwa sifat-sifat yang bila ditetapkan tidak melazimkan makna tasbih, yaitu menyerupai sifat makhluk, maka wajib ditetapkan seperti 7 sifat ma'ani. Adapun bila ditetapkan sebagaimana zahirnya akan melazimkan makna atau persepsi tasbih, maka harus ditakwil seperti sifat-sifat fi'liyah, istiwa, nuzul, mahabbah, ghadab, dan sifat-sifat zatiyah kabariyah seperti tangan, wajah, kaki, dan lain sebagainya. Ini juga standar yang tidak benar dan jelas, karena 7 sifat ma'ani yang ditetapkan oleh kalangan Asy'ariyah juga melazimkan makna tasbih, karena sifat-sifat tersebut dimiliki juga oleh makhluk. Oleh karena itu, sekte Jahmiyah mengatakan bahwa sifat sam'un, yaitu pendengaran, dan basarun, penglihatan, bila ditetapkan akan menunjukkan kepada makna yang tasbih, maka harus ditaktil, yaitu dinafikan. Makanya sekte Mu'tazilah mengingkari semua sifat Allah dan hanya menetapkan nama tanpa makna dengan alasan yang sama, karena bila ditetapkan akan melazimkan tasbih dan juga ta'adud zat, ya Allah berbilang. Jelas ini suatu kebatilan. Pertanyaannya harus dijawab oleh kalangan Asy'ariyah yang menuduh Ahlussunnah sebagai musyabbihah atau mujassimah. Siapakah di antara Ahlussunnah wal Jamaah ahli hadis, pengikut salafus salehnya mengatakan bahwa bila ditetapkan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis, serta yang telah disepakati oleh ulama salafus saleh sebagaimana zahirnya, bahwa hal itu akan melazimkan tasbih, sehingga harus ditakwil. Tidak seorang pun dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah pengikut salafus saleh yang memiliki persepsi tasbih dan mengatakan hal itu. Bahkan semua sepakat bahwa menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak serupa dengan sifat seorang pun dari makhluk berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka perlu diperhatikan di sini teman-teman sekalian bahwa konsep takwil itu bertentangan dengan kaidah yang telah disepakati oleh seluruh ulama, yaitu tidak boleh menunda jawaban atau penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Maksudnya Nabi SAW tatkala menyampaikan dan membacakan ayat-ayat dan hadis tentang sifat Allah kepada para sahabat-sahabat beliau, kenapa beliau SAW tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh Ahlul Kalam seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah? Tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat satupun kali kepada para sahabat, "Waspadalah kalian, jangan sampai kalian tetapkan nas-nas sifat tersebut sebagaimana zahirnya, karena hal itu akan menjerumuskan kalian kepada tasbih, dan bila yang demikian tasbih kalian yakini, niscaya kalian akan sesat dan kafir, wahai sahabatku." Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.